Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita ketemu di Waalaikumsalam. mata kuliah proyek perancangan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi ini salah satu mata kuliah yang output and outcome based ya, yang teman-teman semua ini yang boleh ambil kemarin adalah semester 4 ke atas dengan batasan SKS tertentu dan filternya lumayan ketat. Salah satu mata kuliah yang jadi mata kuliah penciri atau mata kuliah unggulan untuk prodi informatika. Kenapa unggulan? Dan kenapa tadi saya bilang ini mata kuliah yang output dan outcome based? Karena nanti untuk tugas akhirnya atau ujian akhirnya itu teman-teman melakukan atau mengadakan sebuah pameran hasil karya nih. Jadi pameran hasil karya dalam bentuk apapun kayak misalkan software atau aplikasi, terus rancangan atau desain sistem, atau misalkan infrastruktur ya, rancangan infrastruktur, atau topologi jaringan, simulasi jaringan gitu ya. Pokoknya semua hasil atau produk-produk ICT yang bisa dipamerkan dengan ada nilai lebih ya, dengan ada nilai lebih atau nilai unik dari proyek yang dikerjakan. Nah, contoh-contohnya misalkan ada yang ikut atau ada yang ambil kelas pemrograman. Ada pemrograman Android, terus ada pemrograman visual juga, terus ada machine learning juga, terus ada lagi kayak misalkan AI juga, dan itu adalah mata kuliah pemrograman yang nanti kan ada tugas atau proyek membuat sebuah aplikasi atau desain aplikasi yang itu bisa dipamerkan juga untuk akhir ya, output atau tugas akhir dari mata kuliah proyek ini. Jadi bukan tugas akhir skripsi. Tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa dilanjutkan untuk tugas akhir atau skripsinya. Jadi sekali ngerjain bisa untuk beberapa assessment atau assignment ya, untuk beberapa mata kuliah tuh. Nah, nanti akan diadakan atau teman-teman akan mengadakan dibantu prodi atau diselenggarakan oleh prodi sebuah pameran yang semua orang bisa menyaksikan atau melihat hasil karyanya teman-teman semua nih. Jadi kita buat sebuah exhibition virtual secara kecil-kecilan, karena kita kan nggak terlalu banyak juga mahasiswanya untuk yang ngambil proyek ini, tapi tidak menutup kemungkinan kalau akan di-combine atau digabungkan dengan kelas lain atau mata kuliah lain yang memang tugas akhirnya atau ujiannya atau bentuk outputnya adalah sebuah aplikasi. Nah, gitu ya. Nanti bisa digabungkan. Misalkan sama kelas pemrograman bergerak, oke bisa kita gabungkan atau sama kelas-kelas lainnya karena ada beberapa yang kelasnya pemrograman kayak misalnya tadi udah saya sebutkan ya. Saya mau ngecek lagi yang bisa itu kayak MPTI, PBO juga bisa ya, pemrograman berorientasi objek, terus pemrograman bergerak juga bisa. Nah, cuma yang Alprok aja sih. Tapi Alprok kalau aplikasi konsolnya lumayan juga nanti akan kita pamerkan juga. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 mata kuliah yang nanti akan kita adakan pamerannya, exhibitionnya. Dan itu bisa jadi salah satu poin tambahan kita yang untuk next akreditasi. Ya, kalau sekarang kan masih dengan instrumen yang lama nih, masih dengan 7 instrumen yang belum terlalu banyak listing outputnya. Tapi kalau nanti kita sudah masuk ke yang 9 instrumen atau instrumen terbaru untuk akreditasi, hal-hal seperti ini poinnya besar, sangat besar. Karena memang kan outputnya atau orientasinya kan ke mahasiswa dan orientasinya juga output ya. Jadi student centered learning, terus perkuliahannya semuanya adalah output atau outcome based gitu. Nah, untuk modulnya sendiri, modul mata kuliah proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi sudah saya publish juga di LMS. Teman-teman bisa simak, bisa dipelajari secara mandiri. Untuk yang pertemuan pertama itu ngebahas tentang pengenalan proyek dan manajemen proyek IT. Ya, untuk pertemuan pertama adalah pengenalan proyek dan manajemen proyek IT. Terus jika ingin melihat silabus atau RPS-nya atau apa aja sih yang akan dipelajari selama kurang lebih 1 semester ini di mata kuliah P3TIK ini, saya singkat aja ya karena kepanjangan nih nama mata kuliahnya. Nah, di LMS, sorry, di LMS itu di bagian sesi pembelajaran ya, selain teman-teman ngelihat tujuan instruksional umum, yang ini adalah CPMK, artinya capaian pembelajaran mata kuliah, ada sekitar 6 CPMK
atau capaian atau target ya atau sasaran yang ingin kita capai begitu teman-teman menyelesaikan atau menjalani kurang lebih 1 semester untuk mata kuliah ini. Ada 6. Yang pertama bisa kita lihat ini dari pemahaman terstruktur tentang keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak, terus fase-fase proyeknya seperti apa. Kita mengharapkan ada pemahaman yang lebih baik untuk teman-teman semua. Yang sudah pernah atau yang sudah biasa mengerjakan proyek ya kita harap knowledge-nya makin bertambah atau ada tambahan-tambahan lain, sumber-sumber lain yang didapatkan dari mata kuliah ini. Terus kita juga nanti akan menggunakan notasi khusus dan lebih spesifik serta tools-tools pengembangan yang akan kita gunakan. Kayak misalkan untuk memantau manajemen proyek kita pakai toolsnya apa sih? Bisa contohnya menggunakan Trello, itu bisa juga. Terus atau tools-tools yang lain, sekarang kan udah banyak banget ya tools untuk manajemen proyek dan ada template-nya. Nah, nanti kita akan gunakan itu. Jadi ngedevelop aplikasinya sebenarnya bukan di mata kuliah ini. Ngedevelop aplikasinya mungkin sudah pernah dilewati atau pernah dilakukan di mata kuliah yang lainnya, khususnya pemrograman yang sudah dilewatin atau yang saat ini sedang dipelajari atau diambil juga di semester ini. Nah, developingnya di situ. Di mata kuliah ini ya kita membuat dokumentasi proyeknya hingga nanti produk atau produk ICT yang sudah teman-teman develop atau kembangkan atau buat itu bisa dipamerkan atau jadi satu proyek secara utuh. Itu tujuan utama kita yang pertama. Nah, yang kedua, di sini juga nanti akan kita bahas lagi pemahaman yang lebih luas tentang RPL nih, rekayasa perangkat lunak. Ini sebagian besar sudah pernah ambil namanya mata kuliah RPL atau Software Engineer ya. Nah, Software Engineer itu juga jadi salah satu profil lulusannya dari informatika. Ya, profil lulusan secara general atau secara umum. Kan kita punya 3 tuh. Ada data scientist, ada network specialist, sama software engineer. Dengan 2 peminatan, data science dan network specialist. Nah, 3 profil lulusan itu adalah 3 profil lulusan utama kita, jagoannya kita yang kita harapkan semua mahasiswa kita memiliki kompetensi di bidang itu secara generalnya. Untuk lebih spesifiknya, posisi apa, job desk-nya apa, yang pasti sudah memiliki secara umum atau general dulu. Nanti spesifiknya ya bisa misalkan sistem analis, oke. Bisa juga punya kompetensinya. As a developer atau programmer, bisa juga karena punya kompetensinya setelah melewati mata kuliah yang memang mengarah ke kompetensi tersebut. Gitu ya. Terus selain ngebahas tentang RPL, di RPL itu juga erat kaitannya juga atau integrasinya ya bidang tersebut dengan bidang komputasi desain dan lainnya. Kenapa dikaitkan dengan komputasi desain? Komputasi desain itu bukan hanya kayak komputasi image dan segala macam ya, yang dimaksud lebih ke arah perancangan sistemnya nih. Jika di ABO atau di PBO atau di RPL itu pernah belajar yang namanya notasi UML, di mata kuliah proyek ini itu juga lebih ditekankan lagi untuk perancangan desain sistemnya. Karena kenapa? Ya itu kan initiate proyeknya di situ tuh. Sebelum aplikasi atau produknya di build atau di develop, pasti akan melewati fase itu tersebut. Dan teman-teman diharapkan sudah paham menguasai fase tersebut, fase untuk perancangan sistem atau desain sistem. Dan di sini bisa diharapkan juga lebih baik lagi untuk pemahaman dan kompetensinya. Terus ada dokumen proyek yang akan dibuat yang di dalamnya teman-teman nanti akan analisa semua permasalahan serta evaluasi atau testing ya, testing dari produknya dan ini merupakan bagian yang penting yang urgent yang mandatorinya harus ada ya dalam fase analisis dan pengembangan sebuah perangkat lunak atau proyek ICT gitu ya. Ini nggak harus ke perangkat lunak aja tapi lebih ke produk-produk ICT. Memang kalau untuk modulnya atau materinya kita fokus ke pengembangan perangkat lunak. Tapi bukan berarti kalau misalkan teman-teman ada yang buat hardware seperti yang biasa dilakukan Mas Ajeng tuh main di IoT, bisa juga. Tapi kan kalau misalkan kayak kita nggak ngebuat hardware juga ya, config hardware atau memanfaatkan hardware sehingga dia bisa menjadi smart hardware dan segala macamnya, kan ada apa ya, ada instruksi atau sintaks yang kita berikan ke perangkat tersebut agar bisa bekerja sesuai fungsi yang kita harapkan. Dan itu juga bisa diambil sebagai proyek yang makanya di sini lebih menekankan ke arah perangkat lunaknya gitu ya. Nah, sama pemahaman tentang implikasi arsitektur komputer dan jaringan untuk desain dan pengembangan sistem. Itu juga kita harapkan teman-teman lebih bisa menunjukkan pemahamannya, bisa menunjukkan hasil belajarnya yang kemarin-kemarin sudah pernah dilewatin dari beberapa mata kuliah. Diharapkan di mata kuliah ini juga lebih dalam lagi, lebih matang.
Sistem jaringan satu udah, dasar keamanan komputer juga udah tuh kan. Terus mungkin ada yang lagi ngambil apa ya, bidang atau peminatan network spesialis, ada yang lagi di wireless ya, ada yang ngambil wireless, mata kuliah wireless, jaringan wireless dan mobile. Terus sistem jaringan dua, nah itu juga diharapkan bisa diimplementasikan di sini, bisa diintegrasikan knowledge-nya dari mata kuliah tersebut ke mata kuliah ini. Terus pada saat nge-develop atau project-nya jalan ya, project-nya jalan, itu kan pasti ada metode atau langkah-langkah sistematis yang nanti akan dipilih tuh. Misalkan untuk metode pengembangan sistemnya menggunakan SDLC yang mana, model yang mana. Terus untuk manajemen proyeknya menggunakan metode apa, dengan monitoring seperti apa, tools-tools yang digunakan apa aja. Nah, itu masuk ke dalam capaian kita yang kelima tuh. Jadi mengidentifikasi, milih, nerapin metode, dan tools atau alat yang sesuai buat pengembangan solusi masalah dunia nyata tertentu dengan menggunakan produk ICT gitu ya. Sama capaian yang terakhir, nah teman-teman ini bisa bekerja secara efektif dan efisien. Efektif itu tepat guna, efisien ini meminimalkan kebutuhan sumber daya seminim mungkin, tapi nggak pelit ya. Jadi kita ngincar efisiennya dari sumber daya, dari ya sumber daya ini banyak nih, dari manusianya, dari cost-nya, dari waktunya, dan lain-lain gitu ya. Yang pasti harus sesuai dengan metode yang teman-teman ambil gitu. Misalkan ada yang pakai prototyping gitu ya untuk pengembangan perangkat lunaknya. Nah, itu kira-kira resource yang dibutuhkan apa saja dengan timeline atau constraint project-nya mau berapa lama nih dikerjakan. Itu juga harus sudah matang di situ dan bisa diimplementasikan di sini. Dan di capaian yang terakhir ini yang diharapkan itu banyak sekali. Selain bisa bekerja secara tim, bisa mengorganisir tim, organisir pribadinya sendiri, tapi juga cara berkomunikasinya secara efektif melalui presentasi atau laporan tertulis, bentuk lisan ataupun bentuk yang lainnya itu juga diharapkan semua sudah menguasai dan dapat melakukan hal itu, gitu ya. Lebih detailnya teman-teman bisa download RPS-nya yang bentuknya RPS-nya seperti ini. Oke. Jadi nanti ini adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ranah topiknya memang praktik profesional. Jadi di body of knowledge-nya informatika yang kita dapat dari Aptikom sebagai asosiasi perguruan tinggi ilmu komputer yang jadi rujukan ya, rujukan naskah akademik atau portofolio atau kurikulumnya semua perguruan tinggi prodinya ilmu komputer itu merujuk ke situ. Kita ada satu body of knowledge yang namanya praktik profesional yang isinya terdiri dari beberapa mata kuliah dengan outputnya adalah untuk ya praktek profesional tadi untuk profesi-profesi tertentu misalkan project manager, terus bisa juga untuk sistem analis atau juga bisa head of developer dan lain-lainnya ya. Salah satunya ini mata kuliah P3 TIK atau manajemen proyek nama lainnya. Tapi kita enggak kenapa kita enggak manajemen proyek aja? Manajemen proyek itu bagian dari mata kuliah ini. Kita gabungkan jadi satu, manajemen proyek, testing di mata kuliah proyek perancangan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tujuan apa? Slot yang kosong bisa kita isikan dengan mata kuliah lain yang sesuai tren industri ICT di era sekarang ini, gitu ya. Nah, untuk capaian pembelajarannya atau CPL yang kita ngacu pada standar nasional pendidikan tinggi itu ada 4 dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Nah, untuk keterampilan umum yang tadi sudah saya jelaskan ya. Terus untuk keterampilan khususnya, ya teman-teman semua diharapkan untuk bisa mampu merancang dan mengembangkan algoritma buat berbagai keperluan seperti network security, data compression, multimedia teknologi, mobile computing intelligence system, dan lain-lainnya. Uh, untuk multimedia memang kita belum open mata kuliahnya, karena sistem multimedia itu ada di semester genap, yaitu di semester 8, yang bisa diambil juga untuk nyodok atau ini akselerasi ya. Nah, tadi CPMK yang sudah saya jelaskan juga. Terus untuk detail-detail materi yang akan disampaikan setiap sesinya, teman-teman bisa lihat atau simak di detail setiap minggunya akan disuguhkan apa materinya di dalam tabel penjelasan yang di bawahnya. Jadi ada CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan bisa dicapai oleh teman-teman mahasiswa dari materi pembelajaran apa yang nanti akan diberikan gitu ya. Dengan deskripsi tugasnya seperti apa. Nah, deskripsi tugasnya di mata kuliah ini kebanyakan studi kasus dan perancangan. Tuh, studi kasus, perancangan presentasi, studi kasus, perancangan presentasi. Seperti itu. Makanya di mata kuliah ini, eh,
nggak semua pertemuan itu akan ada kuisnya sebagai evaluasi teman-teman, tidak. Dan lebih arahnya ke laporan proyek, ya, laporan proyek yang teman-teman sedang kerjakan untuk setiap minggunya. Tapi kita nggak setiap minggu, kita sepakatin aja 2 minggu sekali teman-teman akan laporan progres proyeknya sudah sejauh mana dengan dokumentasi yang sudah dibuat itu seperti apa. Nah, makanya tadi di LMS saya share atau saya publish satu materi. Nah, yang judulnya kelompok exhibition proyek ICT. Jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat sebuah kelompok maksimal 3 orang per kelompok, ya, maksimal 3 orang per kelompok karena kita jumlahnya 27 dibagi 3 bisa 9 kelompok. Dan per kelompok itu yang nanti akan membuat sebuah proyek ICT yang akan dipamerkan secara virtual sebagai tugas akhir dari mata kuliah ini. Nah, teman-teman diminta untuk list di kolom komentar ini untuk kelompok dan anggota kelompoknya siapa aja. Nama kelompoknya bebas apapun. Nama kelompoknya bisa nama proyeknya silakan gitu ya. Dengan terlebih dahulu teman-teman diskusikan akan mau buat apa nih proyek ICT-nya yang nanti akan dipamerkan di exhibition virtualnya. Gitu ya. Dan nanti setiap 2 minggu sekali kita nanti akan adakan video conference seperti ini secara sinkron untuk pelaporan progresnya. Nah, jadi nggak ada UTS, nggak ada UAS. Untuk mata kuliah ini teman-teman nggak ada UTS, nggak ada UAS, nggak ada tugas 1, nggak ada tugas 2. Karena outputnya adalah pameran yang secara apa ya, secara model penilaiannya adalah penilaian untuk setiap progres laporan yang teman-teman kerjakan itu sebanyak kurang lebih 60% progresnya. Penilaiannya, bobot penilaiannya adalah 60% dan 40%-nya dari pameran atau exhibition yang sudah dilakukan. Itu model perkuliahan di mata kuliah P3 TIK ini. Dan modelnya itu sama seperti mata kuliah metodologi penelitian teknologi informasi. Jadi di situ tidak ada tugas 1, tidak ada tugas 2, tidak ada UTS, tidak ada UAS. Karena apa? Karena di situ teman-teman sudah mulai membuat sebuah dokumen tentang proposal tugas akhir yang nanti akan dikerjakan dengan metodologi yang mau dipakai itu seperti apa gitu. Dan di kelas nanti itu yang di kelas MPTI itu dosennya nggak satu, ada dosen penanggung jawab kelasnya, terus nanti ada dosen pembimbing untuk masing-masing judul yang diajukan gitu. Dan itu pembimbing tersebut adalah pembimbing tugas akhir yang nanti akan membimbing teman-teman untuk membuat tugas akhirnya. Jadi untuk pembimbing tugas akhirnya sudah ditentukan di mata kuliah MPTI serta judul dan tema penelitiannya juga sudah ditentukan di situ. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan kita di mata kuliah ini? Silakan. Udah siap semua kayaknya nih untuk pameran ya. Maaf Pak lihat Hmm, kalau apa namanya untuk proyeknya nanti aplikasi gambarannya seperti apa Pak ya Pak? untuk Secara aplikasinya ini mau seperti apa gitu. speknya itu apa maksudnya kriterianya gitu. Eh kita nggak nentuin kriteria secara spesifik atau secara khusus harus aplikasi yang skalanya enterprise, terus harus terdiri dari berapa modul, berapa fungsi, menggunakan bahasa pemrograman apa, database apa, enggak. Tapi proyek apapun gitu ya, proyek apapun tentang ICT. Makanya tadi saya sampaikan bukan hanya program atau aplikasi yang bisa dipamerkan. Kayak misalkan teman-teman punya rancangan desain untuk aplikasi tertentu, tapi hanya rancangan dan desainnya aja, itu juga nanti bisa dipamerkan. Karena itu kan idenya yang layak untuk diapresiasi gitu ya. Terus ada yang kayak misalkan bikin simulasi jaringan, itu juga bisa dipamerkan. Terus kayak misalkan ada yang bikin contoh kayak misalkan smart home, topologi untuk smart home, konfigurasi untuk smart home gitu kan. Tapi kan nggak ada produknya ya atau nggak ada barangnya, itu juga bisa dipamerkan atau jadi proyek ICT gitu. Jadi nggak harus ada produk nyata real yang ada yang bisa dipergunakan oleh orang banyak gitu ya, yang bisa kita publikasikan langsung seperti contohnya software atau aplikasi, tapi juga
bentuk-bentuk produk lainnya, bentuk-bentuk produk ICT lainnya gitu. Karena makanya kita namakannya pameran hasil karya gitu ya, hasil karya mahasiswa, bukan pameran software atau aplikasi atau perangkat lunak gitu. Gitu Mas Devantri. Ya Pak, berarti kalaupun masih perancangan tuh masih bisa ya untuk nantinya seperti apa gitu. Betul. Nah, Oke Pak, oke, siap. mungkin bedanya ya kalau misalkan proyeknya aplikasi jadi atau program jadi yang dipamerkan aplikasinya. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin perancangan yang dipamerkan adalah posternya. Jadi kayak bikin poster penelitian kayak gitu. Itu. Nanti contoh-contoh posternya banyak loh. Nah, saya coba tampilkan beberapa ya. Nah, kayak poster penelitian skripsi. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi bentuk poster, tapi nggak gini. Nah, yang ini nih contohnya. Nah, ini kan contoh poster nih. Kita coba buka dulu. Terus, oke. Tunggu. Mau with IoT system. Oke nih, bagus nih kayaknya. Wah, kecil banget resolusinya. Coba buka di sini dulu. Nah, kayak ini nih. Nah, poster penelitian kan, 3D print expand horn antenna for ground besar application. Terus ada lagi nih yang harvesting solar energy with IoT system. Ini kan namanya poster penelitian kan ya. Tuh. Terus misalkan contoh lagi seperti ini. Nah, ini banyak kok contoh-contoh posternya. Atau ya ini tadi ada di tempat yang tadi ya. Nah, ini juga sama nih. Nah, ini dari FMIPA UNP malah ya. Jadi poster-poster penelitian yang hasil karya mahasiswanya yang sebagai hasil proyeknya gitu ya, yang dipamerkan gitu. Nah, pamerannya juga kita kan nggak secara kayak virtual tapi ya nggak kayak apa ya. Sebenarnya rencananya kita pengennya virtual bener-bener teman-teman stay punya booth gitu ya, punya booth virtual yang nanti akan ada orang-orang berkunjung, terus nge-review produknya teman-teman semua gitu. Misalkan ada yang tanya jawab, diskusi, ada yang nanya-nanya produknya, terus teman-teman jelasin. Kita pengennya seperti itu. Tapi nanti kita lihat ke depannya, apakah nanti kita bisa menyediakan atau memfasilitasi untuk room virtual exhibition-nya atau tidak gitu. Tapi kalaupun tidak, ya dipamerkannya biasa aja lewat YouTube secara live atau segala macam ya. Itu yang nanti akan kita undang teman-teman informatika atau dari prodi lainnya untuk menghadiri pamerannya teman-teman semua secara live ya, yang berlangsung dengan durasi tertentu gitu ya. Jadi setiap kelompok nanti akan mempresentasikan atau memamerkan hasil karyanya secara live kayak gitu. Oke, gitu ya Mas Oke Pak, Demantri ya. terima kasih Pak. Nah, ini kan karena saya untuk semester ini nyusun jadwal kuliah kita itu kan kita cek ya, nggak ada dari Senin Selasa ya. Pokoknya jadwal kuliah itu cuma Rabu sampai dengan Sabtu. Nah, makanya jadwal video conference-nya nggak saya buat lagi biar sama dengan jadwal siakat gitu ya. Karena menghindari terlalu banyak jadwal dan lain-lain biar lebih efisien juga. Tapi kan kalau untuk mata kuliah ini kita sama-sama mengetahui lah ya, teman-teman kan punya aktivitas lain ya, baik yang sebagai pekerja atau punya usaha lain atau punya kegiatan lainnya yang mungkin kan agak susah nih jika sinkronnya jam 4 sore gitu ya. Takutnya masih di kantor atau ada pekerjaan yang lain yang nanggung gitu kan. Eh kita sepakatin aja, kita mau sinkron di hari apa dan jam berapa. Di atas jam kerja juga boleh, silakan aja. Sabtu Minggu Pak. Waduh, jangan Sabtu Minggu dong. Jangan Minggu ya. Kalau Sabtu lah informatika, Sabtu Pak. informatika menghindari hari Minggu berbahaya. Karena kan dari Dikti sebenarnya nggak boleh kuliah Minggu. Nggak boleh ada aktivitas sama sekali. Nah, kita masih Maksimal Sabtu selamatnya, ya Pak ya. iya, kita masih selamatnya karena bilang ini adalah suplemen, bukan aktivitas utama kita. Kalau ini kita bilang ini aktivitas utama kita, ditutup kampus kita langsung. Gitu ya. Sabtu, Sabtu banyak yang kuliah ya. Sabtu full jadwal loh.
Pasti soalnya pada milih Iya, Sabtu enak itu. Sabtu full Pada jadwal. libur kan Betul. yang kerja. Ya kita nggak kebagian waktu. Sabtu sampai malam. Dari jam 8 pagi ada kelas semua itu. Yang pasti kalau Senin Rabu saya nggak bisa malam. Saya bisa tuh paling Selasa malam, Kamis malam atau Jumat malam itu. Malam aja, Pak. Oke. Yang pasti malam aja ya, pokoknya antara Selasa, Ya, Pak. Kamis atau Jumat. Nanti kan sebelum itu saya pasti akan share dulu atau publish dulu tuh di LMS. Nah, Malam aja ya Pak. ya pokoknya di atas office hour ya. Ya, tapi nggak terlalu malam aja. Maksimal kita akan adakan di habis Isya lah 19.15 atau paling lama 19.30 itu kita adakan. Karena penilaian teman-teman itu setiap progres. Jadi 60% ya, 60% nilai dari teman-teman itu didapatkan dari laporan progres proyeknya. 40%-nya dari pamerannya atau exhibition-nya. Itu ya. Oke, untuk listing kelompok sampai hari apa kisahnya nih? Soalnya belum ada yang komen nih di sini nih. Seminggu lah Pak, seminggu. Oh, berarti ini harus saya edit dulu. Oke, saya edit, saya tambahkan ditunggu sampai dengan 1 minggu gitu ya. Lupa saya tadi nggak kasih keterangan itunya. Nggak sesuai nomor urut aja Pak. Nanti, wah apa, kok dia sama dia, bingung lagi. Gitu ya. Nanti milih yang pinter saya mah. Itu dia. List kelompoknya. Ditunggu untuk list kelompok. Oke, jadi ini sudah langsung nama proyeknya atau nama apa ya? Nama proyek atau tujuan proyeknya ya? Serta produk ICT yang akan dibuat dan dipamerkan. Ditunggu untuk list kelompok dan hingga hari besok akreditasi lagi minggu depannya. Sampai hari Selasa aja deh biar saya bisa rekap 24. Nah, nanti untuk kelompoknya ya, jadi untuk kelompok sama rencana produk ICT yang akan dipamerkan itu apa, dituliskan di kolom komentar ini ya. Ditunggu sampai dengan Selasa minggu depan. Kok nggak kesep sih? Perasaan tadi sudah dituliskan. Oh, di detailnya ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Pak, contoh-contoh proyeknya itu seperti apa sih Pak? Aduh lupa Oh tadi iya, nggak nyimak, tapi ada telepon. ini di kampus mantan nggak apa-apa lah ya, karena kan di sini kan baru nih, gitu lah. Kita Ya, kan nggak ada salahnya kalau mencontoh yang ya. bagus atau yang baiknya. Karena dulu ini saya dan tim yang merancang atau menggagaskan untuk model seperti ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat contohnya, Berarti seperti kayak bentuk skripsian ya Pak? betul. Dan ini bisa dipakai buat skripsi. Nah, ini. Wah, Nah, contoh mewah. misalkan ini kan. Kalau ini kan secara offline tuh di aula atau di mana gitu. Oh, ini nggak saya share suaranya ya. Sorry bentar. Harus di-share suaranya. Share sound, share.
sebagai programmer dan teman saya Hermoko sebagai sistem analis dan Bukan, kita bukan. sebagai web design. Jadi Di sini saya akan Bootnya, menggunakan dia aplikasi selain buatan kelompok memamerkan saya produknya, yaitu sistem juga informasi ada poster yang perjalanan dinas. dipamerkan. Untuk mengetahui Dipamerkan. isi dari aplikasi yang kelompok saya buat, saya tampilkan pada video berikut ini. Oh, ada videonya. Kita masuk ke halaman Nah, ini menu penjelasan dinas. proyeknya sama dia dibuatin video. Oke, kita lihat yang lain dulu. Nah, misalkan ini nih, waktu itu sampai 174 karya yang dipamerkan tuh. Nah, jadi kita bikin buat booth seperti ini. Masing-masing mahasiswa itu kelompoknya mahasiswa menempati boothnya masing-masing. Ada poster, terus nanti pengunjung akan mengunjungi stand atau boothnya mahasiswa-mahasiswa tersebut. Oke, terus ya begitulah contoh-contohnya. Nah, kayak misalkan teman-teman mau lihat lebih lanjut bisa diakses aja. Gitu. Bisa di search pameran karya hasil pameran karya aja, pameran karya mahasiswa atau pameran akbar apa gitu. Ya, misalkan ini nih, Udah kayak semi ini aja, kayak sidang skripsi. ya bisa jadi begitu. Misalkan ini pameran karya ini tahun 2017 saya masih di sana. 2019 itu saya udah nggak di sana. Ini kebetulan mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa di Menteng, Unitek. Tadi orangnya tadi. Yang seperti ini tuh akan naikin indeks web kita, indeks nama Unsia, supaya lebih mencari. Kalau misalkan teman-teman tag Unsia segala macamnya gitu kan. Misalkan informatika Unsia juga bisa, itu nanti akan Halo semuanya, dalam rangka menyambut Teknofest di universitas, terutama pada Fasilkom, di sini kami sebagai peserta pameran siswa sistem informasi menampilkan sebuah aplikasi yang terdiri dari satu tim beranggotakan 4 orang, yaitu Andreas Joko sebagai project manager, Dinda Dwi Rahmawati sebagai database dan desain, Kusuma Ferdi sebagai desain dan programmer, serta saya sendiri dari sebagai analisis dan programmer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari aplikasi ini. Kita membagi aplikasi ini berdasarkan region, contohnya region Sumatera, Ini temanya contohnya temanya Sumatera. Taman Leuser. Jadi dari ini kita akan memberikan informasi mengenai luas wilayah, aksesibilitas, budaya setempat. Kemudian kita akan memberikan form sintaksi yang berguna untuk peneliti, di mana akan mengisi Ribet-ribet, nggak terlalu software atau aplikasi yang wah banget, tapi ya seenggaknya kalau misalkan kita pamerkan juga masih layak kita pamerkan dan jadi kebanggaan buat kita gitu. Asik sebenarnya kalau kita bisa bikin kayak gitu offline gitu kan, ataupun online juga. Cuma source-nya banyak ya. Karena dulu tuh waktu bikin pameran itu kita prodi hima plus mahasiswanya juga sepakat buat oke lah untuk dana segala macam kita tanggung bareng-bareng dengan subsidi fakultas prodi. Akhirnya mahasiswa juga ikut juga, tapi nggak terlalu besar, hanya kisaran di bawah 200 ribuan untuk bisa menampilkan atau membuat sebuah pagelaran kayak gitu. Jadi kompak semuanya. Akhirnya bisa terbentuk itu. Kalau misalkan dari prodi fakultas saja nyelenggarain seperti itu kan kita sewa aula, sewa booth, sewa dokumentasi dan segala macamnya kita pakai semua dan nggak mungkin juga bisa terpenuhi gitu kan. Tapi karena kita kompak semuanya dari segi elemen pendidiknya, terus dari prodi fakultas instansinya dukung, mahasiswanya oke, mahasiswanya juga senang banget ngejalanin itu, melakukan itu ya oke kita adakan gitu. Itu pertama kali itu dilakukan di tahun 2016-an. Gitu.
Karena di situ juga ada perlombaannya, yang lomba dapat beasiswa tuh. Jadi makanya makin 1, 2, 3 itu kelompoknya itu kan ada sekitar 9 orang dapat beasiswa 1 semester kan langsung dihajar sama mereka. Nah, siapa tahu itu bisa kita jadikan sebagai event juga, yang kalau misalkan ada yang menang gitu kan bisa kita ajukan lagi buat beasiswa. Karena kan sekarang beasiswanya lagi lumayan banyak. Kemarin aja kan rencana hampir sekitar 5 miliar mengeluarkan beasiswa. Makanya kemarin saya listing yang IPK dan IPS-nya stabil di atas 3,75. Nggak tahu ya, itu nanti akan dapat yang mana-mana aja. Yang pasti saya menyerahkan sekitar 170 nama dari angkatan 1, 2, 3, 4. Terus yang kemarin juga konten kreator udah saya ajukan sekitar 20 berapa gitu. Ya mudah-mudahan dapat semua sih. Nah, mudah-mudahan dari mata kuliah ini juga bisa kita jadikan sebagai ladang ya atau trigger buat menghasilkan beasiswa untuk teman-teman juga. Tuh. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Aman ya? Beres ya? Aman Pak, aman. Om Dudung ini harus bikin satu karya yang menggelegar ini. Ini kita sebagai pionirnya ya, karena di prodi lain telat mereka harus rubah kurikulum dulu buat bikin seperti ini. Kan nggak bisa langsung diadain. Saya udah duluan nyolong startnya. Jadi mereka harus ngerubah kurikulum, ya 1,5 tahun lagi baru bisa mereka mengadakan ini. Tuh. Tapi SI insya Allah rencana saya mau ajak join biar kita pamerannya bisa makin gede. Jadi ada alasan juga untuk saya membuat sebuah proposal pengajuan untuk support dari kampus kalau peserta yang buat memamerkannya banyak. Kalau misalkan satu kelas kita doang kan susah saya minta fasilitasnya. Tapi kalau misalkan ada 50 kelompok nih yang mau pamerin hasil karyanya, mudah-mudahan kan bisa disewain atau difasilitasi dengan virtual exhibition-nya. Oke, beres. Ada yang tanyakan? Silakan. Masalah produknya tadi apapun boleh ya. Terus nanti untuk dokumentasi proyeknya seperti apa, kalau buat posternya seperti apa, tools-tools yang kita pakai seperti apa, di sesi-sesi berikutnya akan kita bahas bareng-bareng. Silakan kalau ada yang mau tanyakan sebelum kita akhiri. Beres ya? Oke, berarti nanti untuk progres penyampaian untuk sinkron penyampaian progres proyeknya itu akan kita laksanakan di malam hari ya, di atas jam kerja setelah Isya sekitar jam 19.15 atau jam 19.30 paling lama kita adakan, dan kita akan lakukan minimal atau paling lamanya itu setiap 2 minggu sekali kita akan progress reportnya. Oke, itu aja dari saya. Jika tidak ada yang tanyakan lagi, saya akhiri dulu sampai di sini untuk sesi pertama kita. Jadi teman-teman sudah berkenalan dengan seperti apa sih proyek IT itu, dan outputnya itu nanti akan seperti apa. Yang mudah-mudahan ini nanti akan jadi pengalaman saat nanti teman-teman akan membuat real untuk diimplementasikan di masyarakat, di industri, atau untuk pribadi sendiri, usahanya sendiri sebagai technopreneur. Siapa tahu nanti akan ada yang jadi CEO sebuah perusahaan dan sudah pernah mengalami hal ini, jadi begitu nanti mau menjual produknya sudah pernah ngalamin exhibition ini dan sudah banyak pengalaman yang dikantongi dengan masukan-masukan input dari siapapun, dari temennya, dari pengajarnya, atau dari orang luar, jadi sudah bisa mencapai kesuksesan lebih cepat gitu ya. Oke, thank you semuanya, sampai ketemu lagi di next sesi untuk sinkron ya, untuk progres pelaporan proyeknya. Jadi sesi berikutnya kita akan bahas tentang produk apa sih yang akan dibuat sama teman-teman semuanya dan gimana nanti untuk ngebuatnya atau step-step tahapan proyeknya. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beristirahat semua. Waalaikumsalam.